Gadis terbangun dan menyadari bahwa dirinya tidur dengan pria yang tidak dikenalnya. Selagi pria itu belum bangun, dia cepat-cepat mengambil pakaian dan diam-diam keluar dari hotel. Namun begitu dia tiba di rumah, dia langsung dihadang oleh paman CEO di depan pintu. Dia dengan tegas menanyai gadis itu kemana dia pergi semalam. Gadis itu menjawab bahwa dirinya sudah dewasa dan punya kebebasan untuk berteman. Wajah CEO langsung berubah suram. Dia dengan dingin mengatakan bahwa dia adalah wali gadis itu yang menggantikan posisi ayahnya. Jika ibu angkatnya tahu tentang tingkah lakunya, dia pasti tidak akan menyesal mengusirnya dari rumah. Ternyata gadis itu adalah anak dari konglomerat. 6 tahun lalu dia diambil dari panti asuhan. Namun dia difitnah mencuri barang, dan ibu angkatnya mengusirnya dari rumah. Saat dia tidak punya tempat tinggal, CEO datang dan membawanya ke rumahnya. Ternyata gadis itu adalah anak dari rekan CEO yang telah lama dia cari. Sejak saat itu CEO menjadi wali gadis itu. Saat CEO sedang menggendongnya kembali ke kamar, gadis itu tiba-tiba memperhatikan bekas ciuman di lehernya. Dia langsung mengejek CEO, mengatakan bahwa CEO juga tidak tenang semalam, karena bukan hanya ada bekas ciuman di lehernya, tapi juga bau alkohol. CEO sedikit terkejut. Gadis itu memanfaatkan kesempatan untuk meronta dan berusaha turun dari pelukannya. Dia malah menggigit lengan CEO. Untuk memberi hukuman pada gadis itu, CEO memutuskan agar gadis itu menulis surat permohonan maaf. Jadi gadis itu menunduk di meja dan menggambar seekor babi. Namun saat berdiri, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke pelukan CEO. CEO tanpa sadar teringat gadis yang dia temui semalam. Dia memutuskan untuk menyelidiki kejadian semalam. Lalu dia memerintahkan asistennya untuk mengambil rekaman CCTV hotel. Namun gadis itu menggunakan keterampilan hackernya dan membobol sistem CCTV hotel. Dia langsung melihat tunangan CEO juga datang ke hotel semalam. Begitu asistennya memasuki sistem CCTV hotel, sistemnya dibobol oleh hacker. Dia menduga hacker itu adalah gadis yang sama semalam. CEO segera meminta asistennya untuk melacak posisi hacker itu. Namun karena kemampuan gadis itu sangat hebat, asisten akhirnya gagal. Gadis itu juga pergi ke hotel diam-diam untuk mencari petunjuk tentang pria yang dia temui semalam. Namun baru saja tiba di hotel, dia bertemu dengan saudara tirinya yang licik. Ternyata semalam saudara tirinya itu yang memberikan obat tidur ke dalam minuman gadis itu, yang membuatnya tiba-tiba terhubung dengan pria tersebut. Gadis itu kesulitan karena tidak memiliki bukti. Keduanya pun bertengkar. Saat itu, ibu angkat gadis itu datang dan langsung membela saudara tirinya. Dia memarahi gadis itu dengan keras. Saudara tirinya mengambil telepon dan ingin memanggil manajer hotel. Saat itu manajer sedang meminta maaf kepada CEO dan berjanji untuk mencari gadis yang dia cari semalam. Namun begitu dia sampai di tangga, CEO melihat gadis itu bertengkar dengan ibu angkatnya. Lalu dia memberitahu manajer bahwa gadis itu adalah anak angkatnya yang suka bermain dan gaduh. Meminta manajer untuk lebih memperhatikan gadis itu kalau bertemu di hotel. Manajer langsung mengerti maksud CEO dan segera mengatur seseorang untuk membantu gadis itu. Saat itu gadis itu masih bertengkar dengan saudara tirinya. Begitu melihat manajer datang, saudara tirinya langsung berubah sikap dan tersenyum manis, mengatakan bahwa dia mengenal manajer. Namun di detik berikutnya, manajer langsung memerintahkan saudara tirinya dan ibu angkatnya untuk keluar dari hotel dan melarang mereka masuk seumur hidup. Setelah itu manajer memberitahu gadis itu bahwa CEO sedang menunggunya di atas. Gadis itu tidak punya pilihan selain mengikuti manajer ke atas.